Anak-anak, ketemu lagi di pembelajaran hari ini. Kita belajar di tema 7 tentang perkembangan teknologi, memasuki subtema 3, yaitu perkembangan teknologi komunikasi di pembelajaran pertama. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah komunikasi dan juga tentang keliling bangun datar. Ayo simak dan perhatikan pembelajaran hari ini dengan seksama. Nah, anak-anak, ketika kita melihat gambar berikut, apa yang ada dalam pikiran kalian? Apa yang anak-anak pikirkan? Ayo, sampaikan dan ungkapkan apa yang anak-anak lihat dalam gambar ini. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah, teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Nah, anak-anak, mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup semakin berarti. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya, atau lebih dikenal dengan membeli secara online. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada macam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia, dikenal dengan adanya kentongan. Kentongan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain kentongan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia juga dapat bertukar informasi melalui berbagai jaring sosial. Jaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Anak-anak, setelah kita membaca bacaan tentang sejarah komunikasi, mari kita lihat tentang pokok pikiran yang ada dalam setiap paragraf.
Paragraf pertama yaitu tentang komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf kedua ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Sedangkan di paragraf 3, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Pokok pikiran di paragraf keempat adalah saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik dan jejaring sosial yang ada. Anak-anak, ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari suatu bacaan. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari suatu bacaan di atas adalah cara penyampaian gagasan antar manusia, cara penyampaian pesan dari jauh, cara penyampaian pesan secara tertulis, dan yang terakhir adalah manfaat jaringan internet. Anak-anak, mari kita lihat kembali bacaan tentang sejarah komunikasi. Nah, kita tuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi pada kotak berikut. Yang pertama adalah gagasan, pesan, lisan, informasi, keuntungan, surat, penyampaian, koran, media, dan internet. Nah, dari kosakata yang kita temukan, mari kita melihat apa arti dari kata-kata tersebut. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan adalah hasil pemikiran atau sebuah ide. Yang kedua, pesan, yaitu perintah atau nasihat atau permintaan atau amanat yang disampaikan lewat orang lain. Tiga, lisan, yaitu kata-kata yang diucapkan. Informasi adalah pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Sedangkan kentungan adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu yang dipahat. Berikutnya adalah penyampaian, yaitu proses atau cara atau perbuatan menyampaikan sesuatu. Surat adalah kertas dan sebagainya yang bertulis atau berbagai isi yang mempunyai maksud tertentu, yaitu menyampaikan pesan. Koran, yaitu lembaran-lembaran kertas bertuliskan kabar atau berita dan sebagainya, terbagi dalam kolom-kolom yang bisa terbit setiap hari. 9 adalah media, artinya alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, spanduk, dan lain-lain. Internet, yaitu jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer melalui telepon atau satelit. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis bidang dan warna pada kartu pos menarik untuk kita lihat. Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Siti menyediakan karton seukuran kartu pos. Selanjutnya, Siti, Dayu, dan Lani menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Anak-anak, kita lihat dan perhatikan gambar berikut.
Kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Sekarang kita melihat persegi panjang yang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Nah, setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi bangun datar tersebut. Demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang sejarah komunikasi dan juga keliling suatu bangun datar. Tetap belajar, tetap semangat, rajin membaca, dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa.